Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu tahun 2000, akhir bulan Desember, saya ada di Temanggung. Dan pada waktu itu, pagi hari, Tuhan mengatakan kepada saya, lalu dia datang, dia mengatakan, saya kaget. Dia berkata begini, Yusa, saya kaget. Lalu saya bangun, Tuhan mengatakan, tugasmu sudah selesai. Nah, lalu pada waktu itu saya bilang, loh, yang maksudnya tugas selesai itu apa? Loh, ini loh saudara. Pada hari ini saudara perhatikan, kita semuanya kepingin selamat, betul lah? Kepingin menyenangkan hatinya Tuhan, mau nurut, mau sih mau, tapi tidak mampu. Ini masalahnya. Maka dari itu, karena apa saudara? Kalau kita tidak mampu, karena kita tidak mengerti. Karena selama ini kita ikut Tuhan, mau melakukan kalau ngerti. Betul enggak? Hah? Kalau enggak ngerti, yang dilakuin apa? Enggak tahu. Nah, ini masalahnya. Di mana orang Kristen ini tidak dapat menyelesaikan bagiannya, karena apa? Karena justru kepingin ngerti dulu. Itu tidak disadari bahwa ternyata itu bukan iman. Kalau kita mengerti dulu baru melakukan, itu bukan iman. Iman itu percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Lah kalau belum kelihatan, ngerti pada? Hah? Ya enggak ngerti. Lah, lalu Tuhan berkata, dengan imanmu kamu mengalahkan dunia ini. Betul tak? Loh, lalu ngalahkannya bagaimana wong gak ngerti? Lah ya itu justru aneh gitu. Nek kowe ngerti malah ndak bisa ngalahke. Tidak ngerti bisa. Lah pakai apa, Pak? Ya toh? Ya ndak tahu. Loh, lah pakai apa, Pak? Ndak tahu. Loh kalau ndak tahu ya ndak bisa toh, Pak. Loh, contohnya Gideon pada waktu disuruh perang, wah yang kumpul sekitar 30.000. Wah, Gideon itu sebetulnya itu orangnya itu pengecut, bukan pahlawan. Pengecut, kecing, penakut. Tapi malaikat Tuhan datang, hai pahlawan yang gagah perkasa, bayangin. Yang gagah apaan? Wong orang pengecut, penakut. Nggak ada. Tapi lucu. Tuhan pilih orang yang pengecut. Orang yang nggak punya apa-apa, yang penakut. Itu yang dipilih. Lucu tak? Saudara kepengennya kalau lihat apa? Samuel pada waktu mau melantik Daud, datang Eliab, ini gagah. Tuhan ngomong apa? Bukan itu. Lihat sudah, ngerti? Saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau saudara tidak ngalami dewek. Pasti saudara itu selalu ngomong ini, enak ya kayak Pak Yusa, betul enggak? Ayo, kamu kepengen enggak? Pengen dong? Jangan. Kenapa? Karena ternyata itu resikonya berat. Salah sedikit, bukan dijewer,
Bayangin saudara. Kemarin itu 7 orang yang di mimbar itu dipesen Tuhan loh. Saudara tidak dikasih tahu kok. Makanya saudara bilang, wah enak ya. Tuhan ngomong apa? Aku akan ngomong kepada kamu bertujuh, apa yang kamu harus omongkan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh kelebihan. Loh, lah kalau kelebihan be, kamu harus menanggung akibatnya. Repot enggak? Sedang enggak boleh kelebihan, enggak boleh kekurangan, enggak dikasih tahu ngomongnya apa. Coba. Loh, kalau kamu sudah ditulisi dokne kertas, kowe nanti ngomong ini, aku akan begini. Gampang, betul lah. Ini dipesan, enggak boleh kelebihan, enggak boleh kekurangan. Pas. Lah kalau kelebihan, bayar harganya. Kowe yang nanggung akibatnya. Dosane mereka itu jemaat sak gitu akeh kon nanggung, gepeng siji ya. Sehingga kami orang 7 itu, kamu kira di situ tuh kita bisa seneng, gemeteran, piye ini, masang telinga, ndak dengar, ndak lihat apa-apa. Tapi coba, ini loh saudara. Tapi lucunya, sampai waktunya, loh ngomong itu tek tuh. Habis itu saya bilang, habis ini siapa Tuhan? Engkau kan melaku dewek. Lah melaku dewek orang ngerti. Adik dikasih tahu, habis ini kamu, habis ini kamu. Penak toh? Kamu maunya gitu lah. Enggak bakal. Makanya orang cari Tuhan itu bilang, maunya gini, enggak bakal. Tuhan itu enggak bisa diatur, tapi Tuhan yang ngatur. Ngerti? Itu iman. Lucu dah. Itu iman. Maka dari itu saudara, Tuhan hari ini pesen khusus. Saya itu di rumah tanya istri saya, jam 2 sampai di rumah, di hotel. Aku bilang aku mau tidur dulu lah yang. Ini tubuh ini wis tuwa. Sebabnya dari tahun 2000 itu sampai kemarin itu ndak bawa firman. Tuhan bilang tugasmu selesai. Jadi ndak khotbah. Oh. Makanya Agung waktu panggil aku, Pak, ini nih. Aku tidak jamin orang bakal khotbah. Dia tidak berani. Tuhan bilang khotbah tidak berani. Dia bilang gini, siapa tahu. Dia wis diplomasi ini tukang anu nih. Tapi aku lumayan dikasih anak ketemu gede. Lumayan jadi ra usah ngilik gedekno ngono rasa. Jadi aku padahal paling ndak mau punya anak tambahan yo repot. Telu wis repot jumeneh tambah siji gedene kamu. Tapi Tuhan bilang itu hisapkan. Loh, lucu toh? Hisapkan dia menjadi anakmu. Wes gitu ditambahilah nyang sulung. Waduh lah kok enak. Ya lah. Nyang sulung. Bayangin aku sampai waduh kok enak dadi sulung. Ngerti enggak saudara? Saya enggak kepengen, enggak mau. Apalagi punya mantune kaya Tina. Wah. Terus terang rodok wedi. Lah tapi wong Tuhan yang nyuruh ya wis, ndak dikasih tahu. Tahu nih mendadak itu toh. Makanya aku tuh bilang gini, aku tuh punya istilah ada satu. Tuhan itu kerap kali kepengine sadet sanyet. Ngerti sadet sanyet ngerti? Ngerti wong orang Semarang mesti ngerti ya. Ya wong Jakarta wong anu arti tanya apa itu? Aku arti cerita anu bahasane bahasa apa itu sadet sanyet.
Sadet saja tuh demikian sakalang ini timbul Tuhan kepengen, langsung dia bertindak. Itu Tuhan. Itu yang berbahaya. Tapi itu yang menyebabkan hidupmu diubah Tuhan. Nah, luar biasanya di situ. Ngerti tidak? Seperti kayak kemarin itu Tuhan datang secara fisik, tulang dan daging, tidak dalam bentuk Tuhan Roh Kudus. Itu ndak bisa kamu cari-cari, ndak bisa. Mbok kamu harapkan jungkir balik orang bakal. Dia maunya gitu. Dan dia ngomong sendiri. Ndak usah Agung, ndak usah siapa yang ngomong. Tuhan ngomong, kamu gini. Aku mau datang. Loh. Wah, itu tidak selalu bisa, itu tidak bisa. Saya sendiri ketemu Tuhan secara fisik itu hanya 1 atau 2 kali. Tidak bisa. Itu anugerah yang luar biasa. Maka dari itu hari ini perhatikan firman Tuhan. Saya dapat firman Tuhan ini, istri saya tadi di mobil bilang gini, aku ini belum dikasih firman loh yang. Saya ngomong sama dia. Sebab setelah sembahyang setengah jam, habis bangun jam 2, jam 3 bangun, tidur 1 jam, tidurnya pun bukan tidur 100%, karena pikirannya, gue meh ngomong apa sih Tuhan, gue meh ngomong apa Tuhan, terus sampai ketiduran 1 jam pas tangi sembahyang. Tuhan, gue meh ngomong apa? Diem aja, sampai mandi, sampai berangkat, diem di mobil saya ngomong. Tuhannya belum ngomong tuh. Wow, istri saya langsung komentar, sembayangmu kurang suwe. Langsung dikomentari, sembayangmu kurang suwe. Padahal dek sembayang seperempat jam ya ketiduran loh ya. Kok aku sing diundeni setengah jam nih, sembayangmu kurang suwe ya. Aku muni, ukuran Tuhan bukan ukuran kita. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Perang firman. Maka dari itu saudara, jadi jangan kaget kalau suami istri itu tidak pernah cocok. Ngerti tidak? Karena dilahirkan juga sudah modelnya begitu. Tapi Tuhan memberikan yang cocok. Itu Tuhan. Karena apa? Kutuk dirubah jadi berkat. Itu Tuhan. Maka coba kita baca firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10. Saya dapatnya firman Tuhan ini tadi ngomong-ngomong sama Agung sama Petrus di kamar itu. Cerita-cerita biasa. Justru cerita-cerita biasa Tuhan yang ngomong, kowe ngomong itu. Loh, lah ya mata dijinteni sampai jam-jaman meneng wae. Saiki ini kita gak cerita-cerita, kowe ngomong itu. Yo. Hidup dengan Tuhan tuh santai. Makanya saya bilang, rileks, jangan tegang. Enak banget. Tapi menderitanya juga enak. Tapi kalau dihitung sama nanti dapetnya murah. Bayarnya murah. Tapi tetap bayar. Jadi contohnya saya tak boleh tidur kelamaan sebentar, bangun sembahyang, nunggu dia, itu kan bayar. Mbok sangkai itu ndak penderitaan, wong ngantuk. Mbok sangkai gampang mo. Roma 10 ayat 1, 2 dan 3. Sudah? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi keinginan dan kerinduan daripada Paulus supaya bangsa Israel diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka
bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini gamblangi omongannya gini, saudara. Mereka sangat-sangat giat dan sangat-sangat mengasihi Tuhan. Sangat. Mereka sangat giat dan sangat-sangat mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak ada kasih Allah di dalam hatinya. Ngerti enggak? Perhatiin omongan saya. Ini waduh susah sampai saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, omongan ini itu enggak bisa diterima sama orang biasa ini. Kita ini sangat mengasihi Tuhan, tetapi mengapa kok bisa Tuhan ngomong di dalam hatinya tidak ada kasih akan Allah? Coba. Sangat mengasihi Tuhan, tapi di dalam hatimu tidak ada kasih akan Allah. Ayo, aneh enggak? Enggak bisa mengerti. Jadi kalau kamu enggak ngerti, ya enggak apa-apa. Wong memangnya urung ngerti. Apalagi kamu, aku ngerti yo. Jadi jangan kira kalau saudara, kalau saya khotbah itu kadang kerap kali aku sudah ngerti. Belum. Aku cuma disuruh ngomong, terus sama-sama kue nanti ngerti, aku yo ngerti. Loh, ngerti enggak? Itu Tuhan. Makanya aku bilang, enggak ada yang dibanggakan. Jangan saudara itu lihat bahwa saya itu ngerti banyak. Sama saja sama kamu. Dosanya ya sama. Ya toh? Kamu tiap hari masih berbuat dosa enggak? Masih toh? Aku ya iya podo ae. Jangan bilang aku sudah kudus, enggak ada. Justru kalau kamu merasa aku sudah benar, itu enggak benar. Karena firman Tuhan tadi, mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Ngerti saudara? Justru kalau kamu mau melayani, kamu bilang ini, wah wis beres, sudah siap ini, sudah layak. Tidak layak. Ngerti saudara? Jadi susah enggak? Susah. Tapi ada lagi. Nanti kalau kamu lalu sudah merasa kalau gitu ya memang aku tidak layak, ya wis lah saenake, tambah tidak layak. Angel, aku sampai ini angel Tuhan. Makanya aku kirim Roh Kudus untuk menolong kamu. Sebab kamu tidak akan mengerti kepengene bapakmu itu kamu tidak ngerti kecuali Roh Kudus. Maka dari itu kamu perhatikan, orang yang mengasihi Tuhan kok tidak ada kasih akan Allah di dalam hatinya, itu bagaimana? Nah, kamu periksa dirimu. Karena orang Israel ini, orang ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini adalah pemimpin-pemimpinnya orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan orang biasa. Tetapi ini adalah para pemimpin. Orang-orang yang menyelidiki firman, orang-orang yang pinter, orang-orang yang belajar firman. Loh. Nah, kalau nggak saya ngomong gini, kamu jangan salah terima loh. Lalu kamu ngomong gini, kalau gitu nggak usah nyelidiki saja, aman.
Itu persis kayak istri saya ngomong dulu gini. Aku bilang, yang baca firman supaya tahu banyak. Kalau aku sudah tahu banyak, dituntut banyak. Ayo lebih baik rasa baca toh. Supaya orang dituntut-tuntut. Lu aku ini tambah salah. Tambah salah. Enggak boleh. Baca, selidiki, tapi dengan sikap hati selalu bertanya sama Tuhan Roh Kudus. Jangan mendirikan kebenaranmu sendiri, termasuk peristiwa begini. Kamu dengar firman, hamba Tuhan ngomong, menerangkan tentang hal firman Tuhan sepotong, terus pada waktu itu betul hamba Tuhan itu ngomong begitu, tapi itu kamu pegang sebagai intinya. Salah. Sebab tiap firman Tuhan ngomong kepada hamba Tuhan, itu betul, itu berlaku. Belum tentu untuk selama-lamanya atau saat-saat kapan itu terjadinya. Ngerti? Contohnya ada nubuat. Kapan jadinya kamu Anda tahu? Bisa hari ini, bisa 10 tahun, bisa. Contohnya hari-hari ini. Hari-hari ini saya ada di Semarang ini. Ini kegenapan nubuatan Tuhan kepada anak-anak Tuhan mengenai diri saya. Karena saya sudah berhenti, sudah berhenti tugas, tidak pergi penginjilan lagi. Tahu-tahu ke Semarang saya disuruh khotbah. Akan suruh khotbah itu berarti penginjilan enggak? Ayo, pandanganmu penginjilan enggak? Enggak ternyata. Lah aku ini lah pokoknya nginjil lagi. Siapa yang suruh gue nginjil? Aku cuma suruh menyampaikan pesanku kepada mereka. Ayo. Loh, menyampaikan pesanmu itu ora nginjil. Beda. Kowe nginjil itu kowe menyaksikan perbuatan Tuhan, memberitakan firman itu gini. Itu nginjil. Supaya orang bertobat. Tapi kalau aku menyuruh kamu menyampaikan pesan, itu bukan menginjil. Aku beracara sendiri sama anak-anakku, tugasmu selesai. Kamu tidak boleh. Biar. Kowe tadi dapat firman Tuhan, bertobatlah. Itu bukan urusanmu. Bayangin, saudara. Jadi kita itu harus perhatikan. Paulus ingin rindu karena dia ngalami sendiri sebagai orang Farisi. Dia pintar Alkitab, dia memburu orang-orang Kristen karena menurut dia mereka itu sesat, salah. Sehingga mau dibenarkan. Tapi menurut caranya dia. Ngerti saudara? Orang-orang seperti itu, kata ini loh. Mereka selamat enggak? Tidak. Dibuang oleh Tuhan. Maka dari itu, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu belajar firman, udah gelinding wae. Nah, aku nek bilang gelinding, lah piye Pak sing digelindingi apa? Ya toh? Yo ora ngerti. Maksudnya ora ngerti itu gini. Ya ora ngerti ya. Oh memang aku ya ora ngerti. Lah terus sing mbok kon gelinding apa? Tiap hari kamu bangun pagi, baca firman, berdoa, Tuhan hari ini yang aku hadapi, aku tidak tahu. Nah tapi kerap kali justru yang kamu hadapi, kamu sudah tahu. Contohnya apa? Waduh aku hari ini buka cek sami nih, bayare piye, ayo.
aku hari ini utang, aku hari ini gini, aku hari ini punya rencana ini, aku mau beli ini. Ayo, bukan itu maksudku. Kamu boleh, kamu punya ini, kamu punya ini, boleh. Maksudku glinding, itu semua hadapkan pagi-pagi sama Tuhan. Setelah mbok ceritake, ini loh Tuhan hari ini. Tolong Tuhan, Engkau yang atur apa yang aku harus lakukan dan ambil keputusan dan menyelesaikan. Habis itu ya wis, amin, percaya. Nah, wis gliding itu ya jalani wae. Nah, nanti ada orang sing utang itu nagih, terus kue sak belum ditagih karena kue tidak punya duit, deg-degan dah. Hah? Deg-degan. Itu orang gliding namanya. Itu ngatur Tuhan meneh. Itu ndak glinding. Itu namanya kamu masih ikut-ikut. Glindingannya mbok setel. Direm maju. Sehingga nanti kalau orangnya yang nagih itu teko, bilang ya, papa ndak ada. Dosane double meneh. Bohong, terus anaknya disuruh bohong, istrinya disuruh bohong, wis double-double dah. Dosamu tambah numpuk-numpuk. Tek glinding itu gini. Oh, ada orang ini. Kowe ngomong wae mbek Tuhan. Tuhan, tukangnya tagih teko. Apa sih aku harus lakuin? Wis toh. Pasang tampangnya. Terus kamu nanti mesti ketakutan, ya toh? Ya itu normal, takut tuh normal. Tidak ada takut, itu namanya bukan daging. Itu hantu. Rakyat kok di hantu kok. Daging kita ya takut. Aku bilang, "Loh, aku bisa ngomong gitu karena aku yang ngalami dewek." Tuhan bilang, "Sing mbok takuti itu apa?" Lah ini aku nanti ngomongnya piye Tuhan? Wong aku rak duwe duit mbok bayar. Ora bayar, sing ngongkon kowe bayar sapa? Loh, lah aku utang. Ceke wis tak buka Tuhan. Tanggal hari ini. Lah yo, hari ini toh, ayo hari ini. Lah kowe wis ngomong mbek aku. Lah aku wis tahu nek kowe itu ndak duwe duit. Lah kok kowe sing bingung? Ya kowe glinding wae to aku tak ngatur kowe. Lah carane piye lho? Ora iman meneh. Nah, ini dialami oleh seorang pengusaha, Saudara. Bukae cek deh pengusaha gede kan ndak ribuan cap-capan tio. Duitnya ndak ada. Terus dia telepon sama saya gini. Pak, piye to Pak, ini piye carane Pak? Aku ini buka cek sakmene ini ndak hari ini dungono duite. Lho lah kowe janjine piye? Lah aku janjine yo dina iki Pak. Lah tapi piye urung duwe duit? Glinding. Glinding piye ta Pak? Ya wis glinding. Ya hadepi wae. Lho lah kok nek ditagih? Lho, aku jenenge glinding kok engko nek ditagih. Nek ditagih ya bayar. Lho lah bayare be apa? Ya ora ngerti. Gak bisa terima. Tapi dia deg-degan tapi mau belajar nurut. Nah, benar Saudara. Hari ini datang, orangnya datang. Tuhan, orangnya teko Tuhan. Lah ya teko ya ben toh. Wong teko orang nagih utang kok. Mosok. Padahal orang itu ndak pernah nagih telat. Ndak pernah. Optek. Hitungannya tepat karena kikir. Gak pernah kompromi. Telat sehari dibungai. Akhirnya terus dia pasang tampang. Bagaimana kok? Oh baik. Ngomong apa tuh kanan kiri mobil tanya ini tadi orang nagih. Pulang waget deh. Oh mungkin
sudah dimasuki bank ceknya. Telepon sama bank, Pak, hari ini cek masuk dah? Tidak ada. Selamat. Sudah jam 11, selamat toh. Clearingnya kan sesuk. Besok deg-degan meneh, tidak ditagih. Lusa deg-degan meneh, tidak ditagih. 2 minggu. Waktu sudah dia duitnya masukin bank, tagihan masuk. Terus sang dia tidak percaya, dia bilang, telepon be orang ini. Kenapa kok kamu tidak nagih sampai 2 minggu? Tumben, aku tidak usah bayar bunga karena kue tidak nagih. Dia bilang, aku itu tidak pernah seumur hidupku lupa sampai kayak gini. Ayo, kue seneng toh? Kue sing dilupakno, kue seneng ndak? Ngerti saudara? Dia terima cek. Habis terima cek, padahal ceknya masih sebulan lagi toh, masih berapa minggu lagi ini. Ganti baju, ceknya itu diselipne nang ngisor baju. Habis itu lupa wes. Jadi dia anak ya 2 minggu ngambil baju, ceknya jatuh. Lu kono cek sudah telat 2 minggu. Waduh, aku rugi 2 minggu. Lah, sing anak Tuhan ini ngomongnya piye? Haleluya. Orang rugi kok haleluya. Karena apa? Karena dia mengasihi akan dirinya sendiri, ditolong Tuhan. Ngerti saudara? Cara Tuhan itu aneh-aneh. Tidak pernah kamu bisa mengerti. Nah, lalu yang punya duit, ayah Tuhan ini ora adil toh. Kenapa dia dibela? Kok aku malah disuruh rugi? Nah, ngerti saudara? Tuhan selalu memproses semua anak-anaknya, tidak satu arah, tapi 2 arah. Yang kikir Tuhan ajar untuk bisa bermurah hati. Yang belum cukup, Tuhan tahu caranya mencukupkan. Saya ngalami semua soalnya saudara. Maka dari itu saudara itu tidak perlu takut menghadapi apapun. Udahlah, percayalah bahwa Allahmu itu yang turut ambil bagian dalam hidupmu. Dia menetapkan langkah-langkahmu. Sakit sekalipun, sudah jangan pusing sama penyakitnya. Wong kowe ya ndak isa apa-apa. Sebabnya apa? Tuhan itu luar biasa. Kalau sing sakit itu orang sugih, mesti diberi jalan keluar pakai duitnya. Tapi dia orang nggak punya jalan keluar tanpa duit. Wong Tuhan sing tahu. Orang yang sakit, ini orang desa sakit, koreng ndak bisa. Akhirnya tidak bisa sembuh. Lalu dia percaya Yesus. Satu saat cuma dia gini, Tuhan, kalau engkau mau kan engkau bisa nyembuhin toh Tuhan ya. Tuhan bilang iya. Gak pernah dengar suara Tuhan. Tapi pada waktu dia naik sepeda done kampung itu, Tuhan bilang, tahu-tahu dia bilang, lukamu itu, korengmu itu yang tahunan tidak sembuh itu, ngambil daun itu loh, tempelin baik, bukan paras. Dia cuma metik tempel gitu dalam nama Yesus. 3 hari sempurna kering, sembuh. Lalu dia cerita, waduh daun itu ternyata obat loh. Salah meneh, kurang ajar meneh. Sehingga orang-orang sing korengan ngambil daun itu tempel, orang waras tambah boron. Kenapa? Lah itu saudara salah. Dia sembuh karena firman.
nuruti firman yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu Tuhan. Mamaku sendiri yang ngalami kok. Dia kena kencing manis. Dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Susah tahan diri. Orang kencing manis tapi makannya selalu senengnya manis. Minum tidak pakai sirup tidak bisa. Kalau makan roti senengnya tart. Lah orang kencing manis aku bilang, "Mah, kowe itu pabrik gula. Ojo sedikit saja lah." Itu istri saya yang alami sekarang. Yang kowe itu berat badanmu dulu nih 73, sekarang tinggal 59. Wah, tapi seneng, pertama seneng. Wah, aku apa ya yang langsing ya? Lumayan. Sebabnya minum obat gendut mau diet, bisa turun dia. Kok iso turun? Sama Tuhan ternyata kena kencing manis, turunnya anjloknya rata. Sekilo bodol kowe. Lah setelah 58 dek muni, "Lho yang aku kok kaya wong meh mati ngene." Lalu semangatnya habis. Wah, jangan-jangan kowe kena kencing manis iki aku muni. Ayo periksa. Betul kena. Walah iki dia turun terus bubar gak KO kowe ya. Terus dia bilang, "Lah terus piye?" "Ya lu dokter." Aku muni, "Tuan iki piye?" "Ya minum obat. Stop." Udah berhenti. Nggak apa-apa dah, ngucap syukur aja lah. Kalau harus pulang kan kue memang kepengin pulang. Ngapain pusing-pusing? Loh tapi pulang ya pulang. Tapi ya jangan begini dong. Loh. Ngatur Tuhan meneh aku bilang gitu. Memang susah, gelinding itu susah. Ngerti tak? Nah, tapi dia itu nakal pinter. Jadi kalau dia itu tidak bisa tidur pas sakit gitu, aku buat tidur kaya apa mesti jawil, yang doain dong. Persis kamu itu nyari hamba Tuhan, doain dong. Aku bilang doa dewek. Loh, aku ya wis doa tapi ora iso turu-turu, wis tumpangi tangan bae lah. Lah aku nek numangin tangan terus bilang piye? Aku yang meni tidur. Ora turu-turu ngapain? Turu. Wis tak plok ngono turu. Berarti dia nikmat. Lah yo ngono anakku tahu-tahu bangun pagi ngono. Tapi kadang-kadang ya ora iso turu terus. Lho iki wis didoake ratu makani aja njaluk didoake aku. Doa dewek. Mamah itu saudara tahu ininya lubang anunya dagingnya kurang, tulangnya sampai kelihatan. Tidak bisa sembuh. Dokter bilang, "Tante, ini ndak ada obatnya." Ada obatnya apa? Dipotong kaki. Dia nangis, dia bilang, "Tuhan, aku tidak mau mati kayak Lazarus. Boroen kayak gini piye tah Tuhan." Aku terus bilang gini, "Makanya bertobat, sembahyang minta ampun, wis bar itu minta belas kasihan. Ngomong aja, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Aku mau pulang tapi ojo boroen Tuhan." Wis, 3 hari dijawab. Jawabnya Tuhan, bahasa Jawanya itu nyelelek. Tahu-tahu Tuhan ngomong gini, "Beli norit sekaleng." Lo norit itu kan obat perut. Ya toh? Beli norit sekaleng. Loh, buat apa Tuhan? Bubuk. Dihalusin terus tempel ke ngene tulangmu sing kelihatan itu bungkus. Nah, mamah memang takui kalau dia sudah dengar suara Tuhan, nekate luar biasa. Iki anake niru. Dapat turunan. Ngambeli dia. Lin sakaleng, bubuk, tempelkan ngono. Papa sampai kaget. Hah? Itu malah mbok kei hitam-hitam nurit kaleng. Lah, itu diinfeksi piye?
Bos ben Tuhan ngomong daripada dipotong. Pokoknya Tuhan ngomong gitu ya. Lalu ngomong sama dokternya, hah? Lukae ditempeli nurit sekaleng mana? Nah, tapi wong dokter itu kan baik. Daripada anu ya wis ben. Engko nek afeksi ya dipotong. Saudara tahu apa jadinya? Ndak dibuka-buka loh. Nek dokter kan pagi sore dibukain, ndak dibuka. Buka ndak Tuhan? Biarin aja. Wis. 3 hari kemudian dia bilang, loh rasanya kok ndak ada perih, ndak ada apa-apa, kok enak, mungkin sudah waras. Lalu Tuhan bilang, ya wis waras buka. Dibuka itu dagingnya tumbuh 3 hari sempurna. Sampai dokter bilang, dok ini periksa. Ini sih tidak mungkin kalau manusia yang bikin. Mau kasih apa tante? Norit. Nah, nanti kedenger gitu, nanti wong diboron dinorit kabeh. Salah aku bilang. Ngawur lah. Nggak boleh. Kalau Tuhan sing ngomong, lakuin. Kalau Tuhan tidak ngomong, jangan. Nah, makanya itu kerap kali kan orang bilang, lah kan Pak Yusak sing ngomong. Loh aku ngomong muni. Lu kamu kayak ngono dit ora, kowe bersaksi, aku niru. Lah aja mbok tiru, aku bilang itu. Tiap orang berbeda, tidak sama. Ngerti saudara? Maka dari itu saudara harus perhatikan. Karena kalau kamu niru, itu pun kamu melakukan firman Tuhan menurut kebenaranmu sendiri. Padahal saudara kepengen dekat Tuhan. Saudara kepengen menyenangkan hati Tuhan. Tapi pakai caranya sendiri. Mestinya begini, mestinya begini. Itu sama dengan orang yang gini. Kalau menghadap Tuhan, mandi dulu, bersih-bersih, keramas, pakai pakaian bagus, baru menyembah. Apa bedanya? Sama. Mosok datang be Tuhan ndak sikat gigi, bau. Aku bilang, itu kamu melakukan menurut pikiranmu dewek, salah. Loh ya ndak pantes toh Pak, ndak sopan Pak. Loh wong Tuhan itu ndak usah kowe gitu, kowe ndak usah sikat gigi. Tuhanmu di mana? Di dalam hatimu, dalam tubuhmu. Aku ngalami dewek, aku dulunya ya kayak punya pikiran kayak kamu. Karena pada waktu saya sembahyang dalam kamar 1-2 jam Tuhan tidak ngomong. Selesai karena aku harus bawa firman, masuk ke kamar mandi, buang kotoran, mau mandi, agak tenang. Loh, mau buang kotoran ini kan tidak bisa ora tenang. Kowe muni cepet ya ora iso, malah ora keluar. Makanya istri saya kemarin, iki piye to yang ini sudah waktunya kok udah keluar. Kalau kamu tambah gitu ndak mau keluar. Karena tegang. Pigi, anu tuh harus tenang. Rileks, santai. Nanti keluar dewe. Lo ya toh. Lo itu kan bisa diatur. Malah kamu harus ngomongi. Kamu kalau sudah waktunya keluar. Sudah santai aja. Nggak keluar ya tunggu aja. Nah, saya sedang tenang gitu, Tuhan yang ngomong. Bisa, loh. Dok ini kamar tak tunggu 2 jam dah. Sedang tenang gitu, Tuhan yang ngomong. Bisa, loh. Dok ini kamar tak tunggu 2 jam dah. Teko. Dok ini WC sing kotor. Teko. Pita Tuhan aku. Tuhan ini bilang, menurut kamu itu bersih di kamar atau bersih di WC? Nah, pasti kamu bilang bersih di kamar. Tuhan bilang bersih di WC. Kenapa? Pada waktu kamu di kamar, kotoranmu masih di dalam perut.
dan aku tetap di dalammu. Waktu kamu sudah ke WC, kotorannya keluar, dalamnya bersih. Aku ngomong. Yes, aku bilang, pikiranmu itu bukan pikiranku. Orang ngerti. Nah, itu yang Tuhan mau. Ngerti, saudara? Jangan mengasihi Tuhan dengan caramu sendiri. Tanya, maumu apa Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Sehingga di dalam kamu menanggung derita, penyakit, masalah, kamu mau menyenangkan hati Tuhan, ngomong. Itu harus dilatih. Dari permulaan. Latihnya bilang, ngomong aja. Ngomong gak ngerti Pak, gak apa-apa. Kue ngomong Tuhannya sudah dengar. Gak usah kue ngerti. Tuhan pasti ngerti. Nah, tapi dia tidak jawab. Tuhan akan menjawab kamu sesuai dengan pengertianmu. Kalau kamu belum layak bisa dengar suara dia akan menjawab kepadamu melalui apa? Didorong dari dalam. Dipaksa dari dalam. Kadang-kadang Tuhan akan ngomong melalui pikiran. Tahu-tahu gini. Sebab saya ngalami banyak, saudara. Saya naik mobil, saya setir. Saya kalau setir kan set gitu. Nah, sepi. Saya set tikungan ya set. Lalu Tuhan bilang, awas, wong sepi ngono kok Tuhan. Jadi awas, bener. Pas tikungan jalane 80 ada orang nyebrang. Ya, aku muni, waduh Tuhan. Aku bilang, waduh Tuhan. Lah ya. Nah, tapi kalau dia bilang, lah ya, itu terus dia diem. Dek kowe ada rasakno kowe. Ora, Tuhan ndak gitu. Setir langsung di set. Orangnya itu persis di sebelah. Liung. Selamat Tuhan. Ya dek setir aku sing nyetir mati kowe. Ayo, makane nurut. Ya Tuhan, ya. Wah, itu pulang itu jam 10 malam pulang dari Jakarta. Saya naik mobil sendirian. Keluar dari pintu tol loh ini. Jes, langsung tak pencet gas itu. Jes, kowe tahu? Tuhan bilang, rem. Lah ngerem piye? Awong mak gasnya gek pol. Ya tak culke tak rem ya. Saudara tahu? Tuhan carane ngerem, mesinnya mati. Nah, mesinnya mati kan ngeremnya bukan rem itu. Oh, mesinnya mati biar persenelengnya mati mak gelek sampai ini ketatap. Kocok juduk. Aku muni lho Tuhan, mbok kon ngerem ya wis tak rem boleren mbok pateni si Tuhan. Saudara tahu? Aku bilang, Tuhan, trailer 10 ton lewat tanpa lampu. Mabes. Oh ini. Coba mau rambut rem aku gepeng ya Tuhan. Iya. Tapi saudara kerap kali mbok ya dari dulu sebelum itu mbok dikasih tahu. Awas, hati-hati ada trailer tanpa lampu. Mau gitu dah? Nah, itu salah. Tuhan mau supaya kamu nurut tanpa kamu mengerti. Lakukan aja. Asal penting bukan di sini loh ya. Motivasi hati mau nurut Tuhan. Itu yang penting.
Karena apa? Karena orang ini, Tuhan Paulus berkata, orang ini mengasihi aku dengan caranya sendiri. Sehingga di dalam hatinya tidak ada kasih akan Allah. Nah, mengapa? Karena Tuhan berkata begini dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perhatikan, ini banyak orang salah. Salah apa? Salah menafsirkan. Karena ternyata aku dulunya ya gitu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kenapa aku sudah memegang perintahmu, sudah melakukan, kok engkau tidak menyatakan dirimu? Oh, mengapa? Karena kamu salah. Kamu membaca firman menurut kebenaranmu sendiri. Di mana letaknya? Adalah firman ini, logos, belum jadi rema, kamu imani. Yang dikatakan Tuhan ini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, itu firman ini yang jadi rema. Artinya jadi rema itu bagaimana, Pak? Artinya begini, kamu sedang baca, ayat itu muncul, ngomong sama kamu, muncul seperti lebih daripada ayat yang lain yang kamu baca, itu jadi rema. Tapi kalau ayat itu biasa, tapi kamu imani, itu logos, firman umum yang kamu imani. Bukan itu. Itu sama dengan orang Farisi, lalu mengatakan begini, hari Sabat tidak boleh kerja. Betul lah? Baik toh? Hari Sabat tidak boleh kerja. Nah, tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Hari Sabat berbuat baik, kerja boleh tidak? Boleh. Orang Farisi tidak bisa terima, makanya orang Farisi tidak pernah bisa menerima Yesus. Yesus sudah menyatakan dirinya sekalipun, orang Farisi tidak bisa terima. Kenapa? Karena dia menerapkan firman menurut kebenarannya sendiri. Pakai ukurannya sendiri. Sehingga kerap kali kamu juga ngalami. Kalau kejadian ini, tidak mungkin Tuhan mosok kayak model gitu. Tidak mungkin. Manipulasi. Hamba Tuhan kalau kamu jadi anak Tuhan, kamu tidak bakal mengalami sakit. Sakit itu dosa. Betul enggak? Ayo. Betul enggak? Ada yang bilang. Tapi banyak yang aman.
itu betul dalam saat tertentu. Makanya saudara harus alami. Saya kalau ditanya orang, bagaimana Pak supaya sampai ke tingkat seperti Bapak, supaya bisa kenal Tuhan baik, dekat, akrab gitu. Aku mau tanyai ya bilang, enggak tahu. Lo caranya piye to Pak supaya gitu? Enggak tahu. Sombong amat. Ditanyai kok enggak tahu. Lah Bapak kan yang sudah melakukan. Lah ya justru itu. Aku dewek ya enggak ngerti kok aku bisa sampai ke sini itu kenapa? Enggak ngerti. Lah terus apa yang kamu lakukan? Apa yang saya jawab sama Tuhan? Sebab Tuhan Yesus pun tanya sama saya gini, Yusa, mengapa kamu sampai saat ini bisa seperti ini? Kamu dicari orang hamba Tuhan yang dekat sama aku. Apa yang kamu sudah lakukan? Bayangin, Tuhan Yesus dong yang tanya. Lucu toh? Aku cuma jawab begini, aku tidak melakukan apa-apa. Lah kok kamu bisa sampai? Aku hanya melakukan kalau Tuhan ngomong aku lakukan, kalau Tuhan tidak ngomong ya aku tidak ngerti, gelinding wae. Lalu Tuhan ini manggut-manggut, itu yang membuat kamu berhasil. Karena dalam segala perkataan tindakanmu, kamu ngomong sama aku, minta tulungan Roh Kudus supaya kamu melakukan yang menyenangkan hatinya Bapa. Jadi bukan saya. Itu menggenapi firman Tuhan yang di dalam Yesaya 26 ayat 12. Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera kepadaku. Sebab apa yang aku kerjakan, Engkau yang melakukan. Nah, aneh dah. Jadi kalau kamu mengerjakan itu ternyata jadi, itu bukan kamu. Sehingga kamu tidak perlu bangga. Kamu bilang, oh aku iso. Enggak. Makanya itu terjadi pada diri saya. Kalau saya habis khotbah, habis mendoakan orang, lalu orang, terima kasih Pak. Kemarin dulu ada seorang ibu, dia kena kanker payudara, stadium berapa gitu. Terus dia telepon, saya ibunya ya tidak kenal, rupanya tidak ngerti, namanya siapa ya orang ngerti. Cuma dia telepon, Pak, aku ini kena kanker Pak, ini dokter harus bilang operasi. Bagaimana ya Pak? Aku ya orang ngerti, aku bilang gitu. Lah kok kowe takon aku ngaku ra dokter. Tolongi song Pak, tanyain Tuhan. Kamu sudah berdoa belum? Udah. Kamu sudah dijawab belum? Nggak tahu jawabnya piye. Ya sudah. Lah terus piye Pak? Lah operasi toh. Kowe operasi damai ndak? Damai, ya wes operasi. Lah tapi Pak, nanti kalau habis operasi terus di kemo, terus timbul lagi bagaimana Pak? Loh, itu namanya ora percaya. Lah terus piye? Ya wes, langkah pertama operasi. Kamu bilang, Tuhan, aku nurut loh. Bukan operasi. Ya, operasi. Jadi nanti kalau orang kalau ya wis lakono sik, operasi. Bar itu dek Tuhan bilang mati, ya mati yo. Lah piye? Lho ya toh, wong aku ya ora ngerti. Lah itu terus bilang, oh gitu ya Pak. Ya wis tak lakuno. Hebat. Nek kowe ndak berani, ndak. Dilakuno. Dioperasi jedet, balik lagi, cuma 3 hari telepon lagi, Pak terima kasih. Loh terima kasih itu apa? Kowe itu sopo?
Loh aku ini yang operasi. Operasi apa? Wong tiap hari yang telepon operasi akeh. Aku itu loh yang operasi bapakmu ini mati ya, wis mati ya mati ya. Oh, aku ya kaget dhewe, Aku ngomong ngono. Iya. Lah terus jadi ini rak mati iki, Pak. Kenapa? Mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Habis dioperasi dokternya malah bingung dhewe. Oh, lah kankere ora jalar kok iki. Berubah dak kanker ganas. Wis ra apa-apa ini, wis dak usah kepo, dak usah apa-apa. Bersih. Hanya kehilangan tonjolan itu, Baik. Wah, Tuhan luar biasa ya, Pak. Iya, makanya itu ngucap syukur, melangkah wae lah. Kalau Tuhan sudah bilang gitu, sudah oke, jalani wae lah. Mau mati ya untung. Loh, saya itu memang begitu, wong istriku dewek ya gitu kok. Angsal dia bilang, yang kaget. Loh, ini sebelum kesini itu dia mau KO loh. Mau pulang. Dia bilang, yang kenapa? Kok ada suara piye? Hari Jumat itu aku pergi sini kan Kamis, Jumat. Itu seminggu sebelumnya. Dia tahu-tahu dia bilang, yang kenapa ada suara suara piye? Hari Jumat piye dek kue mati se. Jadi nanti jemaat 1 minggu dikubur, Senin wis beres-beres, Kamis bojomu ke Semarang. Nah terus kamu bilang apa? Nah, sak sukamu lah Tuhan. Betul. Wes gitu tuh, sak sukamu ya sak sukamu. Jemaat malam bangun, yang ora iso napas yang. Aku muni, lho kondone meh mati ya. Loh, lah tapi ora iso napas sih. Lho Dek, wong mati kan bar napase bar. Aku muni, wis. Tak kepuk-kepuk. Tuhan iki mau pulang atau piye Tuhan? Yo jangan dipikiran kok seneng bojone mati. Yo ora lho. Sebabnya aku tidak boleh kawin lagi. Jadi aku tidak kepengen kehilangan dia. Karena cuma duwene siji ratu ganti. Tento ganti je lumayan. Soalnya ratu ganti ya. Lah ya piye nek lunto ganti saya mikir toh ya. Mikir. Aku yang ngomong terus terang kok. Jadi tidak apa-apa wis kono wis. Aku muni Tuhan ini dia pakai gebeki ambek pemanas ya wis kayak remaso anu kayak counterpain. Wis bar mah tak kebuk anu wis bar turu. Tidur. Pagi-pagi bangun cek urip. Ngerti tidak saudara? Itu hidup itu harusnya begitu. Ngerti? Gelinding aja wong Tuhan yang bilang, "Das ini sehat kok." Malah orang bilang, "Loh, bojomu kok dadi enom meneh lho ya." Ini bukan istri muda. Ini istri masa muda. Maka dari itu saudara, udahlah santai saja. Sebab firman Tuhan sudah berkata, kalau engkau memegang firman-Ku, nah, tugasmu cuma membaca firman. Nanti kalau firman itu muncul, pegang, itu rema. Lakukan, itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Itu tandanya di dalam hatimu ada kasih akan Allah. Bukan mengasihi Tuhan dengan cara memikir bagaimana supaya tambah baik, bagaimana ini, bagaimana itu. Tidak mengasihi Tuhan, tidak ada kasih dalam hati. Tapi kamu mengasihi Tuhan dengan caramu sendiri. Contohnya yang paling gampang, yang ini tadi nyanyi apa tuh pemain ini. Kalau
dia main gitu. Terus kemudian ada komentar, kok sudah bagus. Terus kamu di rumah mikir, bagaimana supaya lebih bagus? Ditambahi variasi. Itu kamu mengasihi Tuhan dengan caramu sendiri. Sebab kamu mesti tanya, Tuhan, apa maumu hari ini? Hari ini kamu dengan cara begitu kamu menyenangkan Tuhan. Besok belum tentu itu. Ini Tuhan. Sebab Tuhan berkata apa? Setiap hari baru. Ngerti saudara? Demikian juga hamba Tuhan. Pelayanan. Hari ini bagus. Tuhan berkenan. Lusa belum tentu. Dengan cara yang sama. Ngerti saudara? Kamu harus menjaga hatimu untuk supaya apa? Supaya kamu mempunyai kasih akan Allah dalam hatimu, yaitu memegang firman dan melakukan, dan buahnya Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu. Kalau Tuhan menyatakan dirinya kepadamu, lah itu kebahagiaan yang tidak pernah ada taranya. Hadiratmu Tuhan luar biasa. Ngerti saudara? Kalau Tuhan yang ngomong, itu baru. Makanya saya berani ngomong kalau Tuhan sudah ngomong. Satu saat saya tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah saya malah merasanya itu santai biasa. Aku ini kok malah ngomong gini. Aku ini kok mengasihi Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, rasanya kok enggak melakukan apa-apa ini. Piye toh Tuhan, apa lagi yang aku harus lakukan? Tahu-tahu dia muncul ngomong gini, sungguh hatimu melekat kepadaku. Bayangin, nangis aku. Dia kalau datang situ tuh ngomong sekecap doa, wes terharu, nangis kayak anak kecil. Kenapa? Merasakan kasihnya dia. Dia malah ngomong, aku merasanya malah tidak apa-apa, malah kurang. Dia malah, sungguh hatimu melekat kepadaku. Maka aku akan melepaskan kamu dari kesesakanmu. Dan akan aku menuntun kamu. Bayangin saudara. Maka dari itu saudara, kamu mesti mengerti. Karena hari ini Tuhan berkata, aku mau seperti Paulus katakan, jangan ada satu di antara kamu yang terhilang. Kenapa Tuhan? Aku mau jangan sampai mereka ada yang terhilang. Karena apa? Tuhan itu sangat mengasihi. Luar biasa. Saya masuk ke sini aja Tuhan bilang, copot sepatumu. Lah aku bilang, wong kabeh ora ono sing nyopot sepatu. Itu kan mereka belum ngerti, tapi kamu copot. Ya tak copot ya tak copot. Sudah dicopot, nyembah. Terus Tuhan bilang, muter, ini kelilingi, supaya mereka itu yang duduk itu nanti sampai belakang bisa menerima apa yang aku mau. Ya wis, keliling, nyonya aku tanya, lah apa yang kon mlaku keliling? Ayo. Orang lain yang lihat tadi, ngapain Pak Yusa kayak wong gendeng ini. Aku bilang ya ben memang aku bilang wong dia ikut Tuhan entar dianggap wong edan wis ora urung Kristen aku bilang itu. Kenapa? Lah wong ora masuk akal kabeh kok. Ora masuk akal, Saudara. Aku cuma nurut ae kon mlaku sampai di kabeh ngono.
Ya wes, hanya suruh apa? Seperti seorang ibu yang merangkul anak-anaknya. Saudara tahu. Jadi saya tahu, wah Tuhan itu sayang sama orang-orang ini, aku bilang itu. Aku ini cuma hambanya disuruh ya wes nurut baik. Tapi aku dek nurut, untung saudara. Kenapa? Aku dapat balasannya. Nah, orang itu merosot, ora salahku. Tapi kalau sampai aku tidak melakukan, ada satu di antara kamu yang terhilang. Tuhan bilang, kamu tidak nurut, kamu bayar harganya. Bayangin. Penderitaan. Sebab Tuhan sudah berkata, aku mengasihi isi dunia. Sehingga aku mati untuk mereka. Kamu pun harus mau mati untuk saudara-saudaramu. Tapi kalau Tuhan mengatakan begitu, tuh jangan takut, jangan khawatir. Enggak, sengsara enggak. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatan. Pada waktunya, aku akan memberikan kamu jalan keluar. Loh, makanya aku bilang, ikut Tuhan. Itu ngeri-ngeri. Sedep. Ngeri-ngeri. Tapi sedep. Kayak orang makan lombok itu. Tapi nggodek wesanu lagi lah. Itu Tuhan luar biasa. Sampai kamu nanti tidak bisa lepas dari dia. Mulutmu, hatimu, pikiranmu itu mikir dia gitu. Tapi kalau saya ngomong gini, jangan kamu punya pendapat dan pengertian yang salah. Salahnya di mana? Kalau sudah mikir gitu, tetap berbuat dosa enggak? Artinya bukan tetap berbuat dosa, bukan terus berbuat dosa, tetap bisa jatuh dalam dosa enggak? Tetap jatuh. Jadi jangan kira kalau saya ini dekat Tuhan begini ini terus suci, kudus. Aku bilang sing kudus apa? Wong nek ndelok wong ayu ya saya kepengin. Aku bilang, piye sih Tuhan? Wong atiku ini aku setiap kali ngomong, sampai mau tidur pun ngomong. Tapi kok kadang-kadang ndone mimpi saya elek-elek Tuhan. Lah ya wong tetep kotor. Lu kok dak iso resik? Engko nek wis mati ya kayak kudus. Maka dari itu setiap saat kamu tetap membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji, kalau kamu memegang perintahku, melakukan, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan dirinya bagaimana caranya? Dengan macam-macam cara. Jangan kamu batasi gini, mau kepengen ketemu Tuhan gini loh Pak, sing moto melek untuk ketok ngono. Nggak bakal bisa. Sebab apa? Sebab kalau kamu nanti ketemu Tuhan, belum tentu itu Tuhan. Wong aku yang ngalami. Wong aku ini sembayang jam 5. Tuhan ini teko. Tuhan ini datang, dia suaranya pun persis Tuhan Yesus yang aku kenal. Teko aneh, omongan ini Tuhan. Dia bilang, Yusa, kaget. Aku bilang, Tuhan, engkau kok datang? Ya, aku datang mengunjungi kamu. Wah, senengnya ayamnya. Terus aku bilang, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus teko Tuhan, tak sembah ya. Roh Kudus ngomong bilang, jangan cepat-cepat nyembah. Lu kok aneh? Lu iki Tuhan Yesus, ini Roh Kudus. Lu kok bilang jangan cepat-cepat nyembah. Lu sudah diomongi gitu, ya udah ngerti itu. Itu bukan Tuhan. Ngerti saudara? Aku ngalami semua. Loh,
Kenapa Tuhan? Tidak boleh nyembah Tuhan. Jangan cepat-cepat nyembah. Kenapa Tuhan? Tidak ngomong bilang, itu setan. Dah. Nanti kamu tahu. Loh, lucu toh? Ya wis. Diomongi gitu ya wis. Aku tidak mikir lagi. Sebab demikian kamu mikir. Terjadi keraguan, kebimbangan, dan macam-macam. Udah, aku bilang, Tuhan Yesus, Papa sebut Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus, ada apa kalau engkau mengunjungi aku? Terus dia manggut-manggut gini. Kamu sudah dididik oleh Tuhanmu. Lucu toh? Dia ada bilang, aku sudah dididik kamu. Enggak. Kamu sudah dididik oleh Tuhanmu. Kamu diajar oleh Tuhanmu. Sekarang kamu harus berjanji. Kamu harus berjanji kepadaku melakukan firman Tuhan dengan benar. Alkitabiah. Keinginan kita mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Langsung di sini saya bilang logis, sudah biasa, itu kerinduanku. Bayangin saudara, kerinduan saudara dan saya mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan benar. Oke? Itu kerinduan. Dan kalau Tuhan Yesus ngomong begitu, saya bilang iya, tapi saya tidak berani jawab. Sebab sudah biasa. Saya tanya Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus kok tanya gitu, itu logis ya Tuhan. Ya aku mesti janji. Roh Kudus ngomong, jangan cepat-cepat jawab, kaget aku. Loh kenapa Tuhan? Yang tanyaannya sama persis. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Pikir. Kalau semuanya Tuhan Yesus, kenapa kok kamu yang janji? Oh iya ya. Yang memampukan dia. Yang punya firman dia. Yang ngajar dia. Yang didik dia. Lah kok malah aku yang suruh janji? Salah ya Tuhan. Terus dia yang harus jamin aku supaya aku mampu. Ya ngomong. Oh langsung aku sudah tahu gitu. Oh udah tedeng aling-aling, tapi belum tahu setan. Tak tuding gini aja. Tuhan Yesus, ndak lucu yo. Aku bilang langsung tak peduli. Ndak lucu ya. Kamu jamin aku kok suruh jamin melakukan firman-Mu dengan benar. Mana bisa? Wong yang memberikan kemampuan, kebisaan engkau, pengertian engkau. Muncul Tuhan Yesus yang asli. Kaget aku. Loh, kok loro? Aku terus gini. Loh, bedanya apa? Rambutnya sampai kaki sama. Matanya sama. Loh, ini sing mana sing Tuhan Yesus? Kok loro? Yang datang belakangan aku belum tanya. Loh Tuhan Roh Kudus, yang mana ini? Roh Kudus bilang, nanti kamu tahu. Yang datang belakangan ngomong, baru saya tahu. Iblis, dengar jawaban hambaku. Aku yang jamin dia. Bahwa dia selama hidupnya, apa yang dilakukan dikatakan, membawa firmanku, aku yang bertanggung jawab, bukan dia. Saya bilang, amin Tuhan. Bahwa aku, kalau ngomong, bukan aku, tapi engkau. Iblis bilang, ya sudah. Kabur hilang. Terus aku nyembah. Tuhan Roh Kudus tak sembah. Itu Yesus Tuhanmu. Nyembah aku. Menyembah aku bilang, Tuhan mengapa engkau biarkan iblis mencobai hambamu? Tuhan bilang, dia minta izin untuk menguji kamu. Mencoba kamu.
Lah kalau saya tadi bilang jamin kan aku jatuh Tuhan. Betul. Kalau kamu berani mengatakan aku janji Tuhan melakukan firman-Mu dengan benar, kamu pasti jatuh. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan firman-Ku dengan benar kecuali Yesus Tuhan. Ngerti saudara? Tapi aku jamin kamu hambaku, engkau akan menyelesaikan bagianmu dengan baik. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ngerti saudara? Itu yang Tuhan mau. Bagian saudara dan saya cuma melakukan. Kalau firman Tuhan Logos ini muncul, rema itu pegang. Sebelum itu muncul, kamu tinggal percaya. Percayai dengan iman. Tapi bukan kamu ambil jadikan rema lalu kamu imani. Salah. Sangat tipis. Tapi janji Tuhan hari ini, aku tidak ingin satu di antara kamu terhilang. Luar biasa. Aku tidak ingin satu di antara mereka terhilang. Luar biasa toh? Tapi ingat loh, itu keinginannya Tuhan. Belum jaminan. Maka dari itu rubah percayamu, pengertianmu akan firman Tuhan hari ini. Segala sesuatu tanya, minta tuntunan, bimbingan, maka engkau tidak akan salah. Nah, lalu ada tanyaan gini. Jadi sedang saya ngomong ini ada suara gini. Lah kalau yang saya taunya itu salah piye Pak? Bukan Tuhan, tapi itu suara hati. Tuhan berkata, tidak masalah. Yang penting isi hatimu, motivasinya mau nurut Tuhan. Luar biasa Tuhan. Maka dari itu Tuhan, saudara, hari ini Tuhan ingin supaya saudara mengerti firman, lalu kamu periksa dirimu. Selama ini aku sudah melakukan menuruti Tuhan, atau aku masih mengasihi Tuhan dengan caraku sendiri. Amin. Mari kita berdoa.